darah putih, lalu ada mikroorganisme yang ada dalam tubuhnya kita. Selanjutnya kalau misalnya adaptif ini yang kita dapatkan nanti, kalau misalnya dia sudah masuk satu patogen tersendiri, baru agak susah dilawan sama yang natural. Makanya adaptif yang lawan nanti. Ini berkaitan dengan ini IG ini imunoglobulin, dia berkaitan dengan antibody. Nah, kalau misalnya dia limfosit ini, dia berkaitan lagi nanti dengan sel B dengan sel T. Jadi kalau teman-teman cari nanti yang apa itu yang langsung helper, apa yang sitotoksik, apa itu yang sel B memori, itu yang adaptif. Dia agak lama memang, sama kayak COVID. Kalau COVID adaptif sudah yang lawan itu. Kalau ini limfosit B, limfosit T. Kalau limfosit B ini berasal dari sumsum tulang. Jadi tempatnya itu dibuat di sumsum tulang merah. Sebenarnya sel B dengan sel T ini sama saja sih dari sumsum tulang. Kalau di mana nanti tempat tempat pembentukan dari sel sel B dan sel T, nanti itu jawabnya di sumsum tulang merah. Sumsum tulang merah. Baru tempat pematangan pematangan juga sel T bisa di timus. Itu lalu saya agak blunder sedikit pas ditanya di mana tempatnya, saya jawab tempat pematangan lalu sel B atau sel T. Pokoknya tempat pembentukan sel B kayaknya. Kalau lalu saya jawab sum-sum tulang merah, baru habis itu saya jawab juga dengan imunitas imunitas sekunder. Jadi mungkin salah di situ lagi. Ini bentuk antibody. Saya kira terlalu penting juga kalau kita bahas di sini. Nah, intinya kalau sel T helper itu dia belum menyerang bakteri. Dia nanti fungsinya itu untuk bikin nanti interleukin 2. Interleukin 2 ini yang nanti akan bantu sel T sitotoksik untuk langsung melawan bakteri. Begitu juga nanti ini ada ini agak penting ini. Teman-teman perhatikan. Ini pertama sel B itu yang di tempat lalu kalau tidak salah itu di bagian lien, lien itu ditanya kalau misalnya sudah teraktivasi sel yang ada di dalam ini, dia akan membentuk apa? Di situ saya jawab sel B, sel T. Itu saya asal. Nanti pas sudah sesi 2 baru saya kalau misalnya sel B itu ini sel B naif namanya. Sel B yang belum aktif. Nanti sel B aktif ini akan aktif kalau misalnya sudah ada bantuan nanti dari interleukin 4 yang dikeluarkan oleh limfosit T. Ini berpengaruh juga di LO terakhirnya kita itu tentang imunitas. Ini masuk sebenarnya autoimun. Berperan ini komponen ini nih. Jadi nanti kalau misalnya dia sudah jadi aktif, kalau sudah jadi aktif harusnya kemarin kita jawab itu dia sel B memori dengan dia bisa jadi sel plasma. Sel plasma ini yang bentuk antibodi nanti. Kalau nice to know saja. Kalau misalnya sudah ada sel B memori, orang sudah diinfeksi, sudah ada sel B memori, nanti orang itu kalau misalnya terinfeksi lagi, tidak perlu lagi dari tahap sel T, langsung ke sel B memori yang kerja. Jadi habis sel memori langsung diproduksi sel plasma, dibentuk antibodi. Nah, kita masuk pada organ limfoid. Sorry kalau agak bertele-tele tadi. Nah, kita masuk di, oh, bukan bagian ini. Ah, ini. Kita masuk di nodus limfatikus. Ini tadi untuk nodus limfatikus itu dia itu ada di ketiak, lipatan paha, leher, dada, dan juga perut terutama pada mesenterium. Ada juga di bagian inguinal, bagian sini. Nah, habis itu kalau misalnya dia histogenesisnya, bagaimana caranya bisa sampai limfatikus ini ada, cara kerjanya itu berasal dari sakus limfatikus embryonalis. Jadi dia berasal dari kantong limfosit embrio.
Jadi bentuknya seperti biji kacang. Hafal-hafal saja ya. Kalau bentuk kayaknya ini yang masuk. Nanti bentuknya seperti biji kacang. Kalau misalnya ada ditanya bentuk, kayak lalu ditanya bentuknya sel simogen seperti piramid. Kalau ini biji kacang, ingat saja nodus limfatikus biji kacang. Nah, jadi ini tadi fungsinya, saya sudah bilang, tempat memasukkan limfosit B. Selanjutnya sebagai komponen ini seluler, itu sel T, sel B itu humoral. Baru habis itu ini kapsulanya itu terdiri atas jaringan fibros padat, mengandung banyak berkas kolagen dan juga elastis. Baru kalau korteksnya itu bagian ini seperti yang saya jelaskan tadi lah. Kalau misalnya dia di bagian luar itu kapsul, di tengah-tengahnya ada sinus kapsularis, baru habis itu dia masuk ke korteks. Sinus kapsularis itu rongga kosong. Jadi selanjutnya ada nodulus limfatikus, bentuknya itu bulat. Bentuknya bulat itu karena ada kumpulan padat dari sel limfosit. Baru bagian tengahnya itu kita sebut dengan sentrum germinativum atau sentrum germinal. Baru habis itu limfosit B itu mengalami proliferasi, jadi plasmositus. Dia menjadi dewasa, dia jadi plasmositus dengan sel B memori. Kalau daerah tepinya itu corona, dia itu sebagai faktor imunitas tadi ini, seluler kalau coronanya. Ingat saja itu BH, 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 ingat saya BH sih, kalau saya ingatnya BH, karena mudah diingat. BH, jadi B itu humoral. Jadi kalau T sudah pasti seluler. Nah, ini zona timodependens atau parakorteks tadi. Ini kan masih nodus limfatici. Baru di sini dia punya parakorteks. Baru kita masuk ke medula. Kalau untuk sel-selnya di sini sudah mulai tidak begitu rapat kayak di korteks, jadi dia sudah mulai agak longgar. Baru habis itu di sini korda medularis ada jaringan jaringan limfoid, ada sel plasma, selanjutnya ada sel makrofag. Baru kalau yang putih-putihnya ini, putih-putih itu sinus medularis, rongga. Kalau stroma ini jaringan ikat. Oh iya teman-teman, ingat kalau misalnya di bagian medula ini sebenarnya dia terdiri oleh jaringan ikat stroma. Dia jaringan ikat stroma di sini. Jaringan stroma, jadi kalau jaringan ikat stroma itu retikuler, dia itu agak longgar-longgar. Kalau jaringan, jadi berarti yang ada dalam bagian stroma itu nanti ada jaringan ikat retikuler, ada makrofag, ada juga sel limfosit dan plasma. Mungkin kalau mau dilihat kaitannya, sorry kalau jadi kayak lecturing guys ya, karena memang agak ribet. Nah, kalau melihat kaitannya, ini kan stroma ini merupakan jaringan ikat yang ada di medula. Jadi otomatis dia itu kan kalau stroma identik dengan jaringan ikat retikuler. Nah, kalau misalnya dia identik dengan jaringan ikat retikuler, berarti dia pertama itu ada dia punya sel retikuler. Selanjutnya dia ada makrofag, karena di sini kan ada makrofag. Selanjutnya ada sel limfosit dengan plasma. Jadi dia ada limfosit dengan ada plasma. Cuma yang ditambah itu saja retikuler. Kalau ditanya tuh bagian korda medularis terdiri atas apa? Jawab tiga ini. Tapi kalau ditanya nanti untuk bagian stroma itu terdiri atas apa? Jawab ini. Itu saya sih. Ada yang mau tanya kalau untuk nodus limfatikus. Stroma itu yang saya bilang tadi. Stroma itu jaringan ikat yang ada di bagian medula. Jadi, so di mana ini, Mbak? Nah, jadi kalau ini kan medula, ini medula.
Ini ini korteksnya. Kalau kapsul tadi jaringan ikat fibros padat toh, jaringan ikat fibros padat. Kalau jaringan retikuler itu pembentuk dari stroma. Jadi ini semua medulanya ini terdiri oleh jaringan retikuler. Beda dengan kapsul, makanya dia longgar. Kalau retikuler itu memang dia longgar. Kalau kolagen dia padat, retikuler longgar. Makanya dia sebagai penyusun medula. Kalau saya bilang medula ini tersusun atas stroma. Stroma ini tersusun oleh jaringan ikat retikuler. Jaringan ikat retikuler ini ada apa saja di dalamnya? Ada sel retikuler, ada makrofag, ada limfosit, dan juga ada plasmosit. Kenapa ada makrofag, limfosit, plasmosit? Karena di dalamnya ini ada korda medularis. Korda medularis kan terdiri atas 3 komponen tadi. Jadi kalau ditanya isinya stroma, cuma tambah retikulosa itu saja. Atau sel retikuler. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau untuk nodus limfatikus, supaya kalau tidak ada, langsung bilang Tiari, supaya kita lanjut ke lien. Kita lanjut lien saja kalau begitu, nah. Kita mau nanya kalau ditunjuknya sinus subscapularis itu yang mana? Apa? Sorry, Yang agak sinus putus. kalau sinus subscapularis itu yang mana? Kalau yang ditunjuk Sinus apa? Sinus medularis. subscapularis. Apa? Subcapsularis ada ya? Oh, sinus. Sinus kapsularis. Ini dia di antaranya kapsul dan korteks. Ini sinus kapsularis. Kita cari lagi di sini ini sinus kapsularis. Yang di sini. Yang di sini. Oke. Itu sinus kapsularis. Kalau nanti dia sinus apa namanya, trabekularis di sini. Kalau misalnya dia ada sinus medularis ini yang di dalam ini yang putih-putih. Oke, saya lanjut lien ya. Jadi kalau lien ini kita sebut dengan spleen atau limpa. Jadi kalau untuk lien sendiri ini fungsinya itu yang pertama menyaring benda asing dalam darah. Menyaring benda asing dalam darah. Selanjutnya di situ ada menghancurkan eritrosit tua yang sudah rusak. Eritrosit tua dan sudah rusak. Baru ada tempat penimbunan eritrosit dan Fe. Baru sebagai komponen penting dalam sistem retikulo endotelialis. Sebagai komponen penting dalam sistem retikulo endotelialis. Pokoknya dia RES. Jadi R retikulo, E endotel, S-nya itu sistem. Jadi retikulo endotelialis sistem. Karena serabut jaringannya itu berisi fagosit. Oh, tidak jalan slide-nya ya. Tidak jalan ini. Piu. Jalan. Jalan. Ada jalan. Ya, oke. Jadi ini kita langsung masuk ke struktur histologisnya lien. Struktur histologis dari limpa. Kalau struktur histologis dari limpa ini agak beda sedikit dia dengan nodus limfatikus dengan timus nanti. Karena dia di sini tidak ada yang kita bilang korteks, tidak ada yang kita bilang medula. Jadi dia langsung dari nanti
dia kan ada kapsulnya. Misalnya ada kapsul yang melapisi, baru dia langsung ke bagian parenkim. Jadi kalau parenkim lien ini dia terbagi. Ada yang pulpa alba, ada yang pulpa rubra. Jadi kalau untuk lien atau spleen ini, kalau kita lihat di sini, dia itu untuk kapsulnya itu terdiri oleh tunica serosa dan juga tunica fibrosa. Jadi kalau untuk tunica, tuh, kalau saya buka dulu untuk kapsulnya. Kapsul. Kalau untuk tunica serosa itu, dia itu dilapisi oleh epithelium simplex squamous. Epithelium simplex squamous. Kalau untuk tunica fibrosa, dia struktur fibrokolagenos tipis. Jadi itu yang teman-teman ingat nanti. Jadi dia kalau anu tadi itu kalau yang tadi yang pertama nodus limfatikus itu fibra kolagenos padat dia. Kalau ini dia lebih tipis kalau untuk lien. Kalau tunica serosanya itu epithelium simplex squamous. Kenapa epithelium simplex squamous? Karena dia ini menempel pada bagian perut. Kalau di pemeriksaan abdomen apa namanya perut itu? Ada yang inter apa? Aduh, saya lupa juga kalau pokoknya ada yang di bagian perut, kalau organ-organ di perut dan ada yang kalau misalnya renal itu kan dia di bagian luar dari eh, itu lapisan. Kalau ini di bagian dalam. Nah, jadi dia kenapa bisa di situ? Karena penyusun dari lapisan tadi yang saya lupa itu lapisan mesotel. Mesotel itu selalu dia simplex squamous. Nah, saya kira kalau untuk kapsul aman Ji. Nah, baru kita masuk ke bagian dia punya parenkim. Nah, kalau parenkim itu mengandung pulpa lienalis. Jadi kalau pulpa lienalisnya itu kita bagi dua. Ada pulpa rubra, ada juga pulpa alba. Kalau untuk pulpa rubra ini dia itu termasuk pulpa merah. Pulpa merah, ingat saja R, red. Kalau alba ini dia pulpa putih. Nah, kalau untuk pulpa rubra dan pulpa alba sendiri, dia ini agak berbeda sedikit dengan nodus limfatikus. Jangan teman-teman bilang di pulpa rubranya ini yang dominan limfosit T, baru kalau pulpa putihnya ini dominan limfosit B. Tidak. Jadi tetap kalau untuk pulpa bagian pulpanya ini tetap dia ada germinal centernya, dia dominan limfosit B. Baru kalau untuk mantle zone-nya ini, dia juga masih limfosit B di sini. Masih limfosit B. Baru kalau untuk limfosit T itu, dia itu ada di antara arteri centralis. Follicle arteri centralis. Dia membungkus arteri centralis. Itu lalu sudah dijelaskan juga sama Sarto. Nah, kalau ini pulpa rubra, dia itu berisi banyak vesikuler, banyak pembuluh darah situ. Makanya dia di sini banyak eritrosit, makanya warnanya merah. Itu pulpa rubra. Kalau ditanya nanti fungsinya pulpa rubra ini apa? Kalau sebenarnya sih tempat pengaliran darah betul juga, tapi kalau saya itu tempat untuk penghancuran eritrosit tua tadi. Untuk eritrosit tadi dihancurkan di bagian pulpa rubra. Ah, kalau pulpa alba ini dia itu sebagai tempat agen imunitas. Untuk imunitas sih kan di sini ada limfosit B. Jadi kemarin itu ada ditanya kalau misalnya sel-sel yang dalam sini sudah mulai aktif, dia akan membentuk apa? Sel yang di dalam sini kan sel B. Kalau misalnya dia sudah aktif, tadi sudah ada saya jelaskan, dia itu akan menjadi dua. Ada yang pertama itu jadinya sel B memori, dengan yang kedua itu ada sel plasma. Sel B memori dan sel plasma. Sel plasma yang nanti yang hasilkan antibodi. Ingat ya, kalau sel B imatur yang ada di dalam menjadi matur, atau sel B naif di dalam ini sudah jadi matur, dia akan jadi sel plasma dan juga sel B memori.
Nah, itu untuk pulpa albanya. Jadi ini limfosit T ini kalau di bagian pulpa alba limfosit T ini dia ini yang menyelubungi arteri sentralis ini. Kalau nodus limfatikusnya ini, nodus limfatikus itu dominan oleh limfosit B. Jadi ini dominan limfosit B ini. Dominan limfosit B, limfosit T-nya di mana? Cuma menyelubungi arteri sentralis. Nah, kalau ini kalau untuk pulpa pulpa rubra, kalau pulpa rubra kan dia pembuluh darah. Ada kemarin ditanya dua penyusun dari struktur di atas dari pulpa rubra. Nah, itu yang teman-teman jawab harusnya jawab itu chorda plenica dan sinus venularis. Jadi ingat ini, chorda itu sama dengan nodus limfatikus tadi, chorda itu berarti benda padat yang ada di dalam kan? Berarti chorda ini yang di sini, yang padat-padat ini, yang eritrosit. Sinus venularis ini berarti dia punya vena ini. Jadi kalau teman-teman mau gampang ingat, ingat ini, dia ini kayak pembuluh pembuluh darah di bagian pulpa rubranya. Kayak pembuluh pembuluh darah kan, otomatis kalau kayak pembuluh darah ini ada dia bagian yang tebalnya, ada yang bagian kosongnya. Kalau eritrosit itu berarti dia di bagian dari korda. Ingat korda. Beda dia kayak anu tadi kalau untuk nodus limfatikus dia itu mengikuti tempatnya, korda medularis. Karena kita bagi dua, ada korteks, ada medula. Kalau ini tidak ada kita bagi, dia itu cuma parenkim. Jadi teman-teman bukan jawab korda parenkim, tapi teman-teman jawab korda plenica atau korda lien atau korda limpa. Bisa. Itu kordanya. Baru kalau ini apa? Ini sinus venularis. Ingat, kalau sinus berarti dia rongga. Rongga itu kenapa bisa ada rongga? Karena dia itu sebenarnya pembuluh darah. Sama kayak hepatosit, sinusoidnya itu sebenarnya pembuluh darah vena. Jadi ingat, hepatosit itu sinusoidnya vena, berarti dia sinus venularis. Jadi kalau ini kayaknya gampang Ji. Jadi kalau untuk klien tadi toh pertama itu untuk bagian tengahnya itu ada sentrum germinativum, baru bagian luarnya itu ada mantle zone, ada corona. Kalau untuk bagian luarnya ini nanti dia banyak limfosit B, tapi lebih banyak yang imatur di bagian sentrum germinativum. Kalau ditanya fungsi secara keseluruhan sebagai imunitas BH humoral kan B. Baru kalau di sini dia itu sel T-nya itu hanya menyelubungi arteri sentralis tadi, folikel arteri sentralis. Tapi kalau ditanya kemarin kayak sel sel ini kalau sudah matang jadi apa? Sel plasma dengan sel B memori. Ya, oke, kita masuk ke lecture. Ah, oke, ini lien. Ini lien. Jadi kalau untuk lien itu tadi kita sudah bagi. Ada dia tunica serosa, ada juga tunica fibrosa. Tunica serosa dan tunica fibrosa. Kalau serosa tadi kan dia dilapisi oleh epitelium simplex squamous. Kalau fibrosa itu dia merupakan struktur jaringan ikat fibrokolagenosus tipis. Baru habis itu dia di bagian sini semuanya ini sudah masuk parenkim. Parenkimnya itu apa? Itu sudah nanti pulpa merah dan pulpa alba. Ya, sorry. Jadi kalau mungkin kita lanjut dulu di bagian sini. Nanti terakhir ini kalau untuk kapsula liennya. Jadi kalau pulpa pulpa alba itu eh,
dia yang bagian dalamnya ada arteri sentralis, dan jadi arteri sentralis ini struktur penting, dia itu ada di bagian mantle zone-nya. Mantle zone nanti dia dilapisi oleh limfosit T. Limfosit T. Nah, baru habis itu kalau untuk pulpa rubra itu tadi ada dua, ada chorda splenica, ada juga dia sinus splenica. Nah, baru habis itu di sini pulpa lian tersendat. Kalau ini sebenarnya tidak terlalu penting sih, cuma takutnya ini nanti yang besok masuk. Karena pasti kalau di bagian sinus venularis jadinya agak lebar. Sorry kalau agak lebar kita punya pembahasan, karena agak lebar memang materinya lecture ini. Kalau sinus venularis otomatis dindingnya itu dilapisi oleh endotel. Kalau teman-teman ingat tuh, kalau pelapis pembuluh darah itu kan endotel. Jadi kalau sel fusiform inti bulat di sentral itu sebenarnya cuma di bagian pembuluh darahnya itu, di bagian pembuluh darahnya baru serabut elastis serabut pulpa yang merupakan elastis. Nah, kalau ini dia ini yang di bagian pulpa rubranya banyak serabut serabut elastis. Ingat itu saja, kalau misalnya di sinus venularis dia itu dilapisi oleh sel endotel. Baru habis itu saja sih sebenarnya kalau sel endotel kalau di sini. Nah, kita masuk dulu di sini. Ada kapsula lien. Nah, kalau untuk kapsula kapsula dari lien tadi kan sebagai pembatas dia ada jaringan ikat tunika ada bagian tunika serosanya, ada tunika fibrosa. Tunika serosa dia epitel, fibrosa dia jaringan ikat. Nah, habis itu isinya kapsul itu apa? Isinya kapsul itu ini. Ada berkas kolagen, ada otot polos, dan ada berkas elastis. Berkas kolagen, otot polos, dan elastis. Nanti kapsula ini tetap dia akan jalan membentuk trabekula. Jadi kalau untuk trabekula dia sudah lebih banyak elastisnya, baru tetap ada otot polos, baru tetap ada berkas kolagen. Kalau berkas kolagen ini berasal dari pulpanya nanti, pulpa red pulpa atau pulpa rubra. Itu saja sih kalau untuk lien. Jadi kalau untuk kapsulnya itu ditanya, kapsul lien itu dia terbagi atas dua. Ada tunika serosa yang terdiri atas epithelium simplex squamous, ada tunika fibrosa yang merupakan struktur fibra kolagenosus tipis. Tapi kalau ditanya nanti dia pembentuk dari kapsul ini, tiga komponen pembentuk kapsul, tiga kalau diingat kapsul berarti berkas kolagen, otot polos, dan berkas elastis. Ingat dia kolagen, elastis, dan juga otot polos. Itu saya sih. Terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau tanya untuk lien ini? Duta. Ya, lanjut ya. Kalau misalnya ada soal yang ditanya centrum germinativum, itu kan ada di tadi di nodus lymphaticus sama di lien tadi ada. Jadi kalau misalnya kita jawab, perlu kita tulis centrum germinativum nodus lymphaticus begitu atau iya, centrum germinativum harus saja? harus lengkap, harus lengkap sih. Baru dia kentar aja itu kalau untuk gambarnya. Kalau nodus lymphaticus dia agak tebal-tebal begitu. Oh ya, berarti gambarnya. Jadi taruh nama preparatnya belakang. Iya, taruh preparat. Oke. Thank you. Sip. Soalnya diubah. Kalau untuk diubah, saya tidak tahu diubah atau tidak, tapi kan laboran yang bilang diubah, baru itu dari dokter. Kalau cuma dokter Gertak, alhamdulillah. Kalau misalnya cuma jarang sih dokter David main-main dengan dia punya bicara. Lagi dokter Salman juga masih ada di situ tuh. Jadi tidak susah juga kalau misalnya dokter Salman mau main-main kalau misalnya sudah ada begitu. Soalnya lalu pas praktikum ada maba yang dibilang kata dia harus dapat 100, dokter tes betul disuruh duduk depan orang. Tapi semoga lah tidak diubah, tapi belajar lah.
anggap saja diubah. Ada lagi dari teman-teman mau tanya? Karena masih ada 2 materi lagi. Sudah ada Ilmi di sini, Ilmi. Iya, Duta, ada. Oke, nanti Ilmi yang bawa materi kalau untuk selanjutnya. Oke, kalau dari saya, kalau misalnya sudah tidak ada teman-teman mau tanya toh, jadi mungkin itu saya dari saya. Terima kasih banyak nah. Sorry kalau misalnya dari luas materinya kita karena bahas lecture tadi. Oke, makasih guys. Boleh Ilmi lanjut Ilmi. Makasih, makasih. Makasih, Duta. Ilmi izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Belum nih. Belum ya? Jadi saya izin live dulu ya, soalnya masih ada urusan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, langsung telepon saya sih, langsung telepon saya. Oke, makasih guys. Makasih, Duta. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah Ilmi. Udah. Kemarin tuh pesan Dokter David itu cuma bilang kalian tuh harus bilang ke teman-teman yang lain yang in-house, pelajarin yang lain, jangan cuman yang di ujian kemarin, takutnya nanti dirubah. Jadi kita juga kurang tahu bakalan dirubah beneran atau enggak, tapi kata Duta tadi benar, anggap aja itu bakalan diubah, jadi kita bisa taunya lebih banyak. Jadi Ilmi bawain Timus ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya atau kurang, langsung bilang aja. Jadi yang pertama ada Timus. Kemarin itu yang masuk itu yang pertama ada hormonnya, hormon yang mempercepat irivolution atau yang membuat si Timus ini bakalan berkembang dan dia bakalan menjadi lebih kecil. Itu ada hormon ACTH sama hormon seks wanita dan pria. Nah, ingat juga hormon yang merangsang perkembangan timus. Takutnya nanti dirubah jadi hormon apa yang merangsang perkembangan timus. Itu hormon somatotropin. Nah, kemarin ini nggak masuk, cuman untuk tambah-tambah aja. Jadi, timus itu kalau dia masih kecil, sampai usia 2 tahun, dia itu ukurannya tuh besar. Nah, kenapa dia tuh ukurannya besar? Karena di sini tuh dia berfungsi untuk mengeluarkan sel T yang banyak karena sistem imun pada anak-anak itu kan belum terlalu kompleks. Jadi dia masih mengandalkan timus ini untuk mengeluarkan sel T. Nah, terus waktu udah di atas 2 tahun, dia bakalan mengecil dan pubertas dia akan mengalami evolusi. Nah, di sini dia sudah mengalami penurunan pengeluaran sel T karena sistem imun yang lainnya sudah mulai kompleks. Jadi dia bakalan mengecil. Fungsi timus juga kemarin kalau nggak salah nggak masuk, tapi apa-apa aja. Yang pertama menghasilkan getatimosin, kemudian menghasilkan timositus. Nah, timositus itu tuh bentuk sel T yang imatur, namanya itu adalah timositus. Terus dia adalah komponen sistem pertahanan tubuh. Nah, ini kapsulanya. Kapsulanya itu dari septum fibrokolagenosa atau jaringan ikat fibrus padat. Jadi harus lengkap, harus ada fibrusnya, harus ada padatnya. Nah, dia nanti bakalan mengalami invaginasi ini ke dalam, dia akan membentuk suatu trabekula atau septa. Nah, trabekula atau septa ini yang bakalan membagi dia jadi lobulus-lobulusnya. Terus ada korteks, kemarin tuh kalau nggak salah ditanyain 2 sel,
tapi lupa sel yang di korteks atau di medula. Kalau yang ada di korteks itu dia yang pertama ada sel T yang imatur, sama ada namanya itu adalah sel epitelial timus. Nah, nanti fungsinya bakalan Ilmi jelasin di yang PPT praktikum aja. Di sini tempat produksi limfositus juga, dan di sini juga ada makrofagositus. Jadi sebenarnya kalau kalian mau jawab sel T imatur bisa, makrofagositus. Makrofagositus kan itu sel makrofag, itu juga bisa, atau sel epitel timus. Nah, singkatnya sel epitel timus itu sel yang bakalan ngebantu sel T yang imatur itu untuk berkembang menjadi sel matur. Nah, terus ada medulanya. Nah, kenapa sih korteks itu dia lebih terpulas, lebih pekat daripada medula itu karena limfoblas dan limfosit T yang Nah, ini timus, dia ada kapsulnya. Ini kapsulnya, fibrokolagenosa. Nah, kapsul ini bakalan mengalami invaginasi atau ke dalam, melekuk ke dalam, membentuk septa-septa yang akan membagi menjadi lobulus, dan ada trabekulanya. Nah, kalau yang masuk ke dalam lobus ini dia septa, tapi kalau yang membagi lobusnya ini dia trabekula. Ini akan berbeda sama nodus limfatikus. Kalau nodus limfatikus kan yang masuk ke dalamnya itu trabekula, tapi kalau yang ada di sekitar pinggiran luarnya itu dia septa. Nah, itu agak terbalik dari nodus limfatikus. Nah, kayak yang dibilang tadi, korteksnya itu dia lebih terpulas gelap daripada medula, karena di korteks itu dia banyak limfosit yang imatur, dan juga jadi gini dia prosesnya. Timus itu kan tempat produksi sel T. Jadi kalau ditanya fungsi timus itu apa, dia tempat banyak kan yang bilang dia tempat pematangan sel T. Nah, di korteks ini isinya itu banyak sel limfosit yang belum matur. Namanya itu timosit atau timositus. Nah, timositus itu nanti dia akan mengalami maturasi atau proses pematangan dengan cara dilakukan seleksi. Nah, gimana sih kalau tandanya dia lulus seleksi? Kalau dia lulus seleksi, dia bakalan masuk ke medula. Makanya di medula ini dia nggak begitu pekat warnanya. Kenapa? Karena nggak semua sel T yang ada di korteks itu bisa masuk. Nah, sel T yang nggak bisa masuk ke medula, dia akan mengalami apoptosis. Jadi proses seleksinya itu dia bisa nggak untuk kenal antigen. Kalau dia bisa mengenali antigen, dia bakal masuk ke medula. Kalau dia nggak bisa kenal antigen, dia akan mengalami apoptosis. Nah, kayak yang bilang tadi, kalau misalnya ditanya di korteks, itu salah dua selnya ada sel T imatur, sama ada sel epitelial timus. Nah, sel epitelial timus ini, dia bakalan melakukan supporting kepada sel T imatur dengan cara memberikan makanan.
memberikan makanan kepada sel T yang imatur ini untuk berkembang dan menjadi sel T yang matur. Nah, nanti kan dia bakalan seleksi nih. Kalau udah berkembang menjadi sel T yang matur, dia bakalan seleksi. Bisa nggak dia masuk ke medula? Jadi yang di medula itu pokoknya dia udah sel T yang matur, udah yang matang. Di korteks ini dia sel T yang belum matang. Terus, nah di korteks ini ada timositus. Timositus tadi kan sel T yang imatur, nama lain dari sel T yang imatur. Sebenarnya kemarin juga nggak ditanyain yang timositus magnus maupun yang parvus. Nah, medulanya itu ada di tengah-tengah. Dia nggak punya ini ya, dia nggak punya nodulus limfaticus. Jadi jangan dijawab ada sel B ya, karena dia nggak ada follicle lymphoid. Timus ini cuma khusus untuk sel T aja, jadi nggak ada sel B-nya. Jadi kalau misalnya di medula ditanya selnya, sebutkan 2 sel yang ada di medula, bisa lymphoblastus atau sel T yang matur, dan juga retikulositus. Nah, kalau misalnya cara jawabnya yang kemarin tuh, kalau misal kalian ragu dengan 2 jawaban, bilang aja nanti terdapat sel T yang matur dan juga ada retikulositus. Terdapat juga sel lymphoblastus. Jadi sebenarnya kalau misalnya dijawab 2 tapi kalian ragu, kalian bisa menambahkannya kayak gitu. Jadi siapa ada poin tambah. Seleksi negatif. Kalau seleksi positif itu dia ada di korteks. Kenapa dia dibilang seleksi positif? Karena tadi dia apakah sel T yang sudah maturnya itu berhasil untuk mengenali antigen. Kalau dia berhasil kenal sama antigen, berarti dia bakalan ada di medula. Tapi kalau dia nggak berhasil, dia bakalan apoptosis. Terus kalau kenapa dia seleksi negatif, dia ini bisa nggak sih terikat sama antigennya itu? Kalau dia nggak terikat, ya dia nggak bisa seleksi. Terus ada juga yang di medulanya itu, jadi kan dia itu sebenarnya kayak proses seleksi dari korteks ke medula. Anggap aja dia tuh lagi audisi, bisa nggak sih dia lolos audisi ke dalam medula? Nah, pasti kalau audisi itu bakalan ada juri-jurinya. Nah, sebenarnya di timus ini juga ada sel APC, kemudian sel dendrit, APC sama makrofag, fagositosis makrofag juga ada. Satu lagi itu pokoknya ada juga di timus. Sebenarnya lumayan banyak sih sel di timus ini. Fungsinya itu untuk dia sebagai juri gitu, dia memberikan antigen ini. Jadi sel-sel kayak sel APC itu dia bakalan memberikan antigen ke sel yang sel T tadi. Bakalan bisa nggak sih dia ngenalin antigen? Fungsinya sel-sel APC itu untuk memberikan antigen ke sel T untuk dikenali. Terus ke tonsil, kalau di tonsil itu dia ada limfosit hidup dan mati, dan sebenarnya mungkin ada yang ingat
Nah, kalau misalnya nanti hasil dari invaginasi epiteliumnya itu namanya cryptotonsillaris. Ini dia ada sentrum germinativumnya. Nah, harus ditulis lengkap sentrum germinativum dari tonsilla palatina. Kalau yang ini kan sentrum germinativum misalnya tadi sel B, ini corona atau mental zone itu isinya kebanyakan limfosit T. Cara bedanya kalau dia terpulas lebih gelap itu kebanyakan limfosit T, tapi kalau yang dia pudar gini dia ada limfosit B. Kalau satu keseluruhan ini bisa bilang folikel limfoid dari tonsilla palatina. Jadi ingat epitelnya, epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Ini folikel limfoidnya. Kalau yang gelap ini dia corona atau mental zone. Yang pudar ini sentrum germinativum dari tonsillatina. Ini tonsillaris yang tadi udah yang disebutin. Terus kapsulnya itu dia dari jaringan ikat fibrus padat. Jadi semua praktikum kita itu rata-rata jaringan ikat fibrus padat. Kalau nggak salah ini deh, ini yang ditanyain. Ini tuh kalau ini bisa jadi itu kapsul, jadi sebagai pelindung gitu, pelindung dari tonsilanya dan juga sebagai menutupi tonsilanya. Jadi bisa sebagai pelindung dan juga penutup. Ya, mungkin cuman itu. Kalau ada yang kurang jadi ulangin lagi. Jadi tonsilarinya ini folikel limfoid. Kalau kemarin nggak salah itu tonsilla palatina nggak begitu banyak. Ini sel-sel epitelnya. Ini sel-sel epitelnya. Ini folikel limfoidnya. Ini sentrum germinativum dari tonsilla palatina, harus lengkap. Tonsilla cryptanya isinya itu ada bakteri, ada sel epitel yang terkelupas, limfosit hidup maupun yang mati. Jadi kapsulannya jaringan ikat fibrus padat. Nah, ini fungsinya ini tuh sebagai untuk menutupi dan melindungi dari tonsilla palatina, atau juga yang membungkus, melindungi atau menutupi tonsilla palatina. Mungkin itu materinya. Kalau ada yang ilmi lupa atau kurang jelas, boleh ditanya. Masih ada yang mau ditanyain atau udah cukup?
Kalau misalnya ada yang kurang paham dari yang Ilmi jelasin tadi atau ada gambar yang terlewat, mungkin boleh dikasih tahu atau kalau nanti baru ingat mau di-chat juga nggak apa-apa. Jadi kayaknya udah cukup ya, karena juga masih harus belajar sendiri. Jadi mungkin cuman itu yang bisa Ilmi ya cuma bisa Ilmi sampaikan. Mungkin kalau ada salah atau kurangnya ya Ilmi mohon maaf. Kalau gitu kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita tutup aja meeting malam ini. Ilmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.